ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಟ್ರೆ யார் அடிக்கிறதுக்காக என்ன கூப்பிட்டீங்களோ அந்த விதி கூட திணறியது. taga 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 taga. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang tentunya akan menghibur sahabat semua. Film ini berjudul KGF Chapter 1. Film diawali di tahun 1981 dengan seorang wali kota yang melarang kisah dari seorang yang ia anggap penjahat terbesar di India. Ditulis, dibaca, dan diceritakan. Scene langsung berpindah ke tahun 2018. Di sana ada seorang jurnalis bernama Depa yang marah-marah membaca buku yang menurutnya ceritanya mengada-ada. Manajernya mengatakan buku itu bukan buku biasa. Buku itu telah dilarang beredar dan pemerintah telah menyembunyikan buku tersebut. Pasti ada kebenaran yang disembunyikan di dalamnya. Manajernya kemudian memerintahkan Depa untuk mewawancarai penulis bukunya, Anand Ingalagi. Call him for an interview. Sir, our senior journalist. Anand pun datang, semua orang menyambutnya dan kamera mulai disiapkan. Depa mulai menanyakan kebenaran dari buku itu soal Kolar Goldfield, sebuah tambang emas terkenal yang dianggap hanya legenda, dan juga soal sosok pahlawan sekaligus penjahat yang menjadi tokoh sentral dalam buku itu. Anand mengatakan baik tambang maupun pahlawan yang ia sebut benar adanya dan bukan sekadar karangan. Anand pun menceritakan kisah di bukunya. Tahun 1951 terjadi dua kejadian besar. Di Kolar District, pengadilan sebuah tambang oleh Surya Vardhan. Di Kolar District, penggalian sebuah tambang oleh Surya Vardhan menemukan hasil di mana di dalam tambang itu semua batunya mengandung emas. Sementara itu di dekat distrik Kolar ada seorang ibu yang melahirkan seorang putra. Inilah orang yang suatu saat akan menjadi orang yang berkuasa di sana. Dia diberi nama Raja Krishnapa Beria. Surya Vardhan tahu bahwa pemerintah akan ikut campur. Akhirnya dia mengubah tambang emas itu menjadi tambang batu kapur untuk menyembunyikan rahasia tersebut. Dia memperkerjakan para penduduk sekitar, namun nampaknya ia justru memperbudak mereka. Sang pahlawan kita hidup dalam kemiskinan bersama ibunya, sampai akhirnya ibunya mati karena sakit. Sebelum meninggal, ibunya berwasiat agar anaknya harus menjadi orang yang kaya raya dan berkuasa agar hidupnya tidak seperti sekarang. Sang anak yang sudah sebatang kara memutuskan untuk merantau ke Bombay. Di Bombay, ia bekerja sebagai tukang semir. Suatu ketika, bosnya mendapat masalah dengan polisi. Ia pun mengajukan diri untuk membalas polisi itu. Benar saja, saat polisi tersebut di jalan, ia memukul kepala polisi itu dengan botol kaca. Sontak para anak buah ini mengejarnya, namun ia tidak jadi kabur. Dia ingat kalau polisi itu belum kenal namanya. Ia pun balik lagi ke polisi itu dan mengatakan bahwa namanya adalah Rocky. Rocky pun kembali memukul polisi itu sampai pingsan. Ternyata Rocky ditangkap. Bosnya kemudian mengadu pada don gangster di sana bernama Seti. Seti mengatakan ia sudah menebus Rocky. Rocky muncul dengan wajah yang sudah babak belur. Tidak ada tampang takut di wajahnya. Seti pun kemudian merekrutnya. Bombay tahun 1978. Singkat cerita, Rocky sudah tumbuh dewasa dan menjadi orang terkenal di sana. Nampak kalau Rocky sedang digantung, yang merencanakan hal itu adalah Khalil, musuh dari Seti. Ia berencana untuk mengirim emas ilegal dari Afrika ke Mumbai. Ia menangkap Rocky agar rencananya berjalan lancar, tapi Rocky tidak takut sama sekali. Ia malah terlihat sengaja untuk ditangkap. Melihat Rocky yang tak takut, justru Khalil dan anak buahnya ketakutan. Happy birthday to you. Salah seorang anak buah Khalil akan menyiramnya dengan bensin, namun ia menendangnya dan berhasil lepas dari rantai yang menggantungnya. Rocky pun menghajar anak buah Khalil satu persatu. Sisa Khalil seorang, ia melarikan diri sampai ke dermaga, tapi Rocky terus mengejarnya.
Rocky masih terus menghajar anak buah Khalil yang menghalangi. Sampai akhirnya Khalil pun berhasil ditangkap. Kapal-kapal penyeludup emas yang bekerja sama dengan Khalil sampai putar arah karena ketakutan melihat Rocky. Rocky sudah menjadi gangster hebat di Bombay. Ia selalu berhasil mencuri kapal-kapal emas atau barang lainnya yang masuk ke Bombay. Banyak orang yang segan kepadanya. Karena kekuasaannya yang sudah lebih besar dibanding Sethi, ia pun datang untuk menantang Sethi. Namun saat itu datanglah sebuah mobil di mana di dalamnya ada orang bernama Andrew. Nampak Sethi sendiri ketakutan kepada Andrew. Rocky. Andrew mendatangi Rocky dan mengatakan kalau seluruh Bombay akan menjadi milik Rocky bila ia mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Andrew. Ini Bombay. Unnadu. Rocky pun setuju. Ia lalu berangkat ke Bangalore, tempat di mana ia akan diberi perintah. Rocky sudah sampai di Bangalore saat di perjalanan terjadi sebuah kemacetan. Ada beberapa orang yang berlari kabur. Namun salah seorang di antaranya mengatakan kalau kemacetan ini terjadi karena Putri Rajendra Desai mengadakan pesta di jalan. Sontak Rocky pun keluar mencari tahu. Pada pandangan pertama, Rocky langsung naksir dengan Rena, anaknya Rajendra Desai. Tanpa basa-basi, ia langsung mendatangi Rena dan mengatakan kalau ia jatuh cinta kepada Rena. Rena marah mendengar itu. Ia pun memerintahkan anak buahnya menyerang Rocky. Semua anak buah Rena dapat dikalahkan dengan mudah oleh Rocky seorang diri. Rena mengatakan kalau Rocky akan lari terbirit-birit jika tahu siapa ayahnya. Namun Rocky mengatakan dia tidak akan lari. Dia justru malah akan senang hati bertemu dengan ayah mertuanya. Setelah itu Rocky pun pergi. I will coming soon. Di tempat lain, Kamal yang merupakan orang yang menyukai Rena mengetahui kalau Rena diganggu oleh seorang pria. Ia bersama anak buahnya sontak pergi mencari pria tersebut. Di sana ada Andrew dan rekannya Daya yang tahu soal Rocky. Tapi mereka diam saja tak memberitahu Kamal. Rocky pun datang. Andrew mengatakan bahwa Rocky seharusnya tak mengganggu putri dari Rajendra Desai. Rajendra Desai punna. Namun Rocky mengatakan kalau ia jatuh cinta pada wanita tersebut. Esoknya Rocky memberikan perintah apa saja yang harus dilakukan oleh Rocky. Rocky ditugaskan untuk menghabisi seseorang yang akan datang pada acara pengumuman nama ketua menteri. Rocky meminta foto targetnya, namun Daya bilang itu tidak perlu karena Rocky akan mengetahuinya sendiri ketika orang itu datang. Rena dan anak buahnya mendatangi hotel tempat Rocky tinggal. Di sana mereka mencari kamar Rocky, tiba-tiba Rena ditarik masuk ke sebuah kamar. Rocky senang karena Rena datang, padahal niatnya mau menghabisi Rocky. Karena suara dari anak buah Rena, Rocky pun keluar dan menghajar mereka. Rena mengira kalau Rocky yang kalah dan ia kemudian keluar hotel dan memanggil supir. Betapa terkejutnya ia ketika melihat yang ternyata keluar dari mobil adalah Rocky. Rocky pun mengantarkan Rena pulang dan Rena terpaksa mau diantar. Saat di perjalanan, Rocky melihat ada rombongan mobil polisi mengawal beberapa truk. Karena curiga, ia pun turun dan pura-pura memperbaiki mobilnya. Ia pun diam-diam mengikuti truk tersebut dan Rena keluar mobil lalu melihat Rocky sudah tidak ada. Kemudian Kamar datang untuk menjemput Rena. Di sisi lain ternyata Rocky sudah sampai di tempat pemberhentian truk-truk tersebut. Ia memeriksa dan mengecek isi truk tersebut dan ternyata yang dibawa adalah emas batangan. Namun emas batangan itu bukan dari Afrika. Rocky pun penasaran itu emas dari mana dan siapa dalangnya. Kenapa polisi bisa sampai mengawalnya. Scene berpindah saat Rocky didatangi Kamal dan Rena di diskotik milik ayahnya Rena. Semua anak buah Kamal sudah menodongkan senjata kepadanya dan Rena mengatakan kalau Rocky bisa mengalahkan mereka semua dan memukulnya, maka Rena bersedia untuk menjadi miliknya. Rocky nampak mundur dan melangkah pergi. Semua tertawa karena melihat Rocky pergi seperti pengecut. Tiba-tiba ada air yang mengalir masuk diskotik yang ternyata itu adalah bensin. Rocky ternyata tidak asal pergi. Ia kembali dengan langkah santai sambil menghidupkan korek ingin merokok. Anak buah Kamal yang takut kemudian berusaha mengambil korek yang masih hidup itu agar tidak jatuh ke bensin. Begitu pula anak buah lainnya yang berusaha agar abu rokok Rocky tak jatuh. Pada akhirnya mereka tak berani menembak karena takut ada percikan api yang menyulut bensin tersebut. Dengan mudah Rocky berhasil mendekati Rena. Namun ia tak memukulnya karena pantang baginya untuk memukul wanita. If you think you're bad. Rajendra Desai sang ayah Rena datang. Andrew dan Daya juga ada di situ. Andrew mengatakan kalau Rocky lah orang yang akan ditugaskan untuk menghabisi Garuda, anak dari Surya Vardhan. Rocky mengatakan karena kondisi jalan yang terlalu ramai dan banyak warga sipil, ia tak bisa menghabisi Garuda di jalan.
Dia ingin menghabisi Garuda di tempat acara pengumuman tersebut. Rajendra mengatakan bahwa di sana akan sangat ketat dan akan ada pemeriksaan setiap orang. Rocky mengatakan tenang saja karena ia akan menyembunyikan senjata miliknya. Hari eksekusi pun tiba. Nampak di acara itu sudah ramai orang yang berkumpul. Garuda pun datang. Nampak Daya yang sudah lolos pemeriksaan mengambil satu persatu bagian senjata yang ada pada tiap orang. Setelah jadi, ia pun menuju ke arah Rocky untuk menyerahkan senjata itu. Namun karena kesalahan kecil, senjata itu terjatuh dan tiba-tiba semua anak buah Garuda yang menyamar sudah bersiap menodongkan senjata ke segala arah. Garuda tahu kalau ia akan dihabisi. Tapi karena kepercayaan ayahnya pada Rajendra, maka ia pun membebaskan Rajendra. Garuda pun meresmikan patung dirinya dan mengatakan bahwa kedepannya ialah yang akan menguasai India. Misi Rocky dan kawan-kawannya pun ternyata gagal. Andrew dan yang lainnya nampak ketakutan karena Garuda akan berkuasa setelah ini. Rajendra mengatakan hanya ada satu cara untuk menghabisi Garuda, yaitu dengan masuk ke KGF langsung. Andrew putus asa karena pasti tidak akan ada yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup di sana. Rocky pun mengacungkan tangannya seperti waktu masih kecil dulu. Dia mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk menghabisi Garuda, maka ia tak akan pergi sampai tugasnya selesai. Rocky pun diantar Andrew ke sana. Andrew menyuruh Rocky untuk mengingat peta daerah Kolar. Akan ada mobil yang mengangkut warga secara paksa untuk dijadikan pekerja tambang, dan Rocky harus ikut mobil itu. Namun ia harus melewati perbatasan Kolar lebih dahulu yang penuh dengan penjaga. Rocky pun langsung meluncur dengan motornya. Satu persatu ia menghabisi penjaga perbatasan. Terjadi pertarungan epik antara Rocky melawan para penjaga itu. Rocky pun diam-diam berhasil masuk ke truk dan pura-pura menjadi warga yang dipaksa bekerja. Sementara itu, Surya Vardhan yang sudah tua sekarang sakit-sakitan. Ia pun menunjuk Garuda sebagai pewarisnya. Banyak yang tak suka Garuda menjadi pewarisnya, karena mereka ingin KGF hancur agar tak menyengsarakan masyarakat. Masuklah Rocky ke dalam tambang itu. Semua orang histeris karena mereka tahu tak akan bisa keluar lagi. Semua orang diberi nomor seri di punggungnya dengan besi panas. Pelan-pelan Rocky mengumpulkan informasi dari para pekerja tambang dan anak-anak kecil di sana. Sambil menjalani tugas menambangnya, Rocky terus mengumpulkan informasi dan cara agar ia bisa mencapai tempatnya Garuda tanpa ketahuan. Di sana Rocky melihat kekejaman para penjaga yang menghabisi ibu dan anak karena melewati garis penjagaan. Dari situ Rocky mulai merasakan bahwa tugasnya tak hanya menghabisi Garuda, tapi juga membebaskan para pekerja dari perbudakan. Rocky perlahan membangun kepercayaan dengan orang-orang di sana dan memberi mereka asa. Suatu ketika Rocky sengaja membakar sebuah gundukan sampah di tempat itu dan menyebabkan api yang sangat besar. Para pekerja panik dan penjaga mulai kesal serta menyuruh mereka memadamkan api tersebut. Kalau tidak, mereka akan ditembak. Memanfaatkan keadaan itu, diam-diam ia membuat sebuah mobil truk remnya lepas dan meluncur maju menabrak sebuah pos bahan bakar dan membuat mobil itu meledak. Ledakan itu terdengar ke seantero tambang. Rocky sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian semuanya agar para penjaga lebih waspada ke tambang. Kemudian semua orang dikumpulkan, Garuda juga datang. Mereka semua ditanya siapa yang melakukannya. Kalau tak ada yang mengaku, maka semua orang akan mati. Rocky awalnya sudah berencana untuk melakukan sesuatu. Namun bapak dari anak yang dibunuh waktu itu mengorbankan dirinya dan berlari ke depan. Sehingga ia mati ditembak. Ia melakukan itu agar wanita yang sedang hamil bisa selamat untuk melahirkan bayinya. Garuda mengira bahwa orang iseng yang berusaha menyusup ke pertambangannya sudah dibunuh. Kabar itu sampai ke telinga Andrew dan juga Rajendra. Mereka semua mengira kalau Rocky sudah mati. Suatu ketika penjaga di sana mempermainkan salah seorang pekerja tambang yang buta. Dengan tanpa hati nurani mereka memperolok pria buta tersebut. Tiba-tiba lampu mendadak mati dan ternyata di sana Rocky masuk dan menghajar mereka semua dalam kegelapan. Kepala penjaga di sana ia seret ke depan para pekerja.
Di hadapan para pekerja, Rocky menghantamkan palunya ke kepala penjaga untuk memicu rasa berontak terhadap para pekerja. Mayat para penjaga itu pun dibakar oleh Rocky. Api yang sangat besar menjadi sinyal pertanda Rocky masih hidup dan akan memulai aksinya. Kulkarni mengabari Andrew kalau Rocky masih hidup. Kulkarni mengatakan juga ke Ferhat, anak kedua dari Suryavardhan, bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Ferhat pun mendatangi ayahnya yang sekarat dan dengan terpaksa menghabisi ayahnya. Ia pun berteriak bahwa ayahnya sudah mati. Sang kakak Garuda pun datang ke sana dan melihat ayahnya sudah tak bernyawa. Ferhat melakukan itu karena ia juga tak mau KGF tetap ada. Garuda pun memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan acara pengorbanan untuk menghormati kematian ayahnya. Para pekerja di sana semuanya membawa obor dan bersiap untuk melakukan pemberontakan saat upacara itu diadakan. Di acara itu Garuda sudah bersiap dengan senjata besarnya. Semua tahanan yang ada di KGF dibawa ke sana untuk dipenggal. Seharusnya ada 3 tahanan yang dipenggal. Namun ketika masuk ke tahanan ketiga, tiba-tiba tahanannya itu tak ada. Garuda pun terkejut. Dari dalam air muncul seseorang yang langsung mengayunkan senjata ke Garuda dan membuat Garuda tewas. Saat itu juga, orang itu ternyata adalah Rocky. Semua orang di sana histeris karena Garuda telah tewas. Andrew dan yang lainnya merasa senang akhirnya Garuda telah mati. Rocky pun naik ke atas tahta Garuda. Semua anak buah Garuda sudah bersiap untuk menembak Rocky. Dan para pekerja di sana sudah siap untuk membantu Rocky. Film pun berakhir menggantung dengan suara tembakan dari anak buahnya Garuda. Film ini akan berlanjut di seri chapter yang kedua ya sahabat, nantikan chapter keduanya. Itulah tadi alur cerita dari KGF chapter 1. Kehebatan Rocky dalam menaklukkan Garuda benar-benar membuat para pekerja di situ merasa bahagia. Meskipun film ini masih ada lanjutannya, namun kisah di KGF chapter 1 ini benar-benar dapat menghibur kita semua ya sahabat. Nantikan kisah selanjutnya di chapter kedua, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film dan alur cerita selanjutnya. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.